Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tamannaitul qiyamata laysa illa li andura mal ilahu haba Muhammad wa ahwalul qiyamati qad baraha li ajli al khalqi yad'u ya Muhammad. Hani'an lilladhi qad fadha hubban wa syauqan qalbuhu yahwa Muhammad. Wa yawmal fasli 'idun wa ayyu 'idin sururun lilladhi qad wadda Ahmad. Yub'athu min tihamah baina yaday al-qiyamah fi dhahrihi 'alamah tudhilluhu al-ghamamah tuti'uhu as-sahaib fajriyyu jabin layliyu al-dhawaib alifiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib. Sam'uhu yasma'u sariral qalam basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Qadamahu qabbalahum al-ba'ir fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Amana bihid-dhab wa sallamat alayhi al-ahjar wa khatabathu al-ashjar wa hanna ilayhi al-jid'u hanina hadin an-nadim. Yadahu tadhharu barakatuhuma fil mata'imi wal masharib. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanam walakin lil khidmati 'ala ad-dawami muraqib. In udhiya ya'fu wa la yu'agib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan Maulid, sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibacakan untuk memperkenalkan kita kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan yang disampaikan oleh guru-guru kita, para ulama kita, mengingatkan kita tentang sosok yang istimewa tersebut, sosok yang agung, manusia yang tangannya penuh keberkahan bahkan di dalam makanan dan minuman. Itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau bercerita tentang apa yang beliau saksikan dari keberkahan tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, 3 hal beliau katakan di dalam hidupku ini yang membuat aku sedih. Apa itu? Yang pertama beliau katakan wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang membuat aku sedih adalah terbunuhnya Al-Khalifah Sayyidina Utsman ibn Affan. Kemudian yang ketiga kata Abu Hurairah yang membuat aku sangat sedih adalah Al-Qas'ah. Qas'ah itu ibaratnya wadah untuk menyimpan makanan. Ketika beliau bercerita itu kepada orang-orang bertanya, kalau wafat Rasulullah masuk akal kamu bersedih, pembunuhan Utsman juga masuk akal, tapi kami tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan Al-Qas'ah, wadah makanan itu. Beliau bilang, ketika aku datang ke kota Madinah, lebih kurang tahun ke-7 Hijriah itu, satu kali aku sedang berjalan, kata Sayyidina Abu Hurairah, aku membawa wadah, kendi. Kendi, di dalam kendi ini aku tahu betul, ingat betul ada 20 butir kurma yang aku beli di pasar untuk aku makan, aku dengan keluargaku, atau aku makan. Ketika aku berjalan, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat aku berjalan dengan membawa kendi itu. Nabi memanggil aku, ya Bahir, sini. Maka aku datang, apa yang di tanganmu ini? Maka aku sodorkan kepada Rasulullah, aku bilang kurma di dalamnya. Maka dituang oleh Nabi Muhammad, dikeluarkan. Saya hitung persis 20 butir. Kemudian Nabi mengambil setiap butir, beliau bacakan doa. Setelah beliau bacakan doa, beliau masukkan di dalam kendi. Yang kedua juga demikian. Butiran yang ketiga juga begitu. Sampai 20 buah kurma itu dibacakan oleh Rasulullah dan beliau sendiri meletakkan di dalam kendi. Kemudian Nabi bilang kepada Abu Hurairah, ya Bahir, ini kamu makan. Kalau kamu ingin mengambilnya, jangan kamu tuang, tapi kamu masukkan tanganmu dan ambil sesuka hatimu. Kamu makan dari situ. Maka sejak saat itu saya pulang, saya makan dari situ. Saya dan keluarga saya
berwaktu demi waktu, sampai beliau katakan, saya dan keluarga saya itu makan dari kurma yang di kendi itu yang didoakan oleh Rasulullah bukan sehari, bukan 2 hari, tetapi saya tinggal di Madinah selama hidupnya Rasulullah 3 tahun, kami makan dari situ nggak habis-habis sampai Rasulullah SAW wafat. Setiap hari saya dan keluarga saya makan dari situ hingga di masa khilafah Abu Bakar Siddiq sekitar 2 tahun lebih, nggak habis-habis. Sampai di masanya Sayyidina Umar ibn Khattab saya makan dari kendi itu, beliau menjabat sekitar 10 tahun lebih kurang dan nggak habis-habis. Sampai Sayyidina Utsman ibn Affan menjabat sebagai khalifah dan memimpin selama lebih kurang 12 tahun atau lebih, kami makan dari situ. Hingga ketika terjadi kerusuhan dan terbunuhnya Sayyidina Utsman, itu di Madinah terjadi kerusuhan besar-besaran, penjarahan besar-besaran, dan rumah saya termaksud rumah yang dijarah, dan ini gasah kendi termaksud yang hilang dijarah katanya. Tapi lihat, sekitar 27 tahun kami makan dari kendi yang dalamnya kurma yang didoakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tangan beliau begitu berkah sehingga makanan yang sedikit menjadi banyak. Di peperangan Khandaq, ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari melihat bagaimana Rasul SAW mengganjal perut beliau dengan batu, saat itu para sahabat juga kelaparan saat paceklik di musim dingin. Saat itu para sahabat juga mengganjal perut mereka dengan batu. Jabir melihat para sahabat yang kelaparan, kesusahan, dan Rasul SAW saat ikut menggali parit tersikap dari pakaian beliau itu, beliau juga mengganjal batu, cuman bedanya sahabat 1 batu, kalau Nabi Muhammad 2 batu beliau mengganjal perutnya. Artinya beliau juga merasakan rasa lapar yang amat sangat, lebih daripada para sahabat yang lainnya. Jabir bin Abdullah melihat gitu nggak tega, minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumahnya. Sampai di rumah dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apa yang kita punya? Kesian, saya nggak tega melihat Rasulullah kelaparan. Maka istrinya bilang, kita nggak punya apa-apa, mungkin cuma sekedar segenggam gandum dan seekor anak kambing kecil. Itu yang kita punya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka Jabir bilang kepada istrinya, coba kamu masak, saya sembelih kambing, disembelih kambingnya, disiapkan, terus diserahkan, coba kamu masak. Setelah dimasak, Jabir pulang, balik lagi ke Khandaq, menghadap kepada Rasulullah. Beliau bisikkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya melihat engkau lapar, di rumah ada sedikit gandum, kami telah siapkan di adon untuk membuat roti, dan juga kami telah memasak sedikit daging, ada kambing kecil yang kami punya. Tolong kamu datang ke rumah kami, kamu dengan 2-3 orang dari sahabatmu, sebab makanan sedikit ini nggak bisa dimakan kecuali oleh 4-5 orang, nggak lebih dari itu. Maka Nabi dengar gitu, belum melangkah Jabir, tahu-tahu Nabi memerintahkan sahabatnya untuk berseru kepada seluruh pasukan yang ada di Khandaq, lebih kurang 1000 prajurit, semuanya mereka kelaparan. Nabi bilang, makan siang kalian di rumahnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir ketakutan dengar begitu, dia pulang ke rumah, dia gedor pintu rumahnya. Istrinya terperanjat, ada apa wahai Jabir? Rasulullah memanggil seluruh pasukan, kita mau ngasih makan apa? Ini muka mau ditaruh di mana? Ketakutan Jabir bin Abdullah. Tapi istrinya memang seorang wanita yang cerdas, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya bilang kepada Jabir, Jabir, kamu kasih tahu nggak kepada Rasulullah apa yang kita punya? Jabir bilang, saya kasih tahu, gandum segenggam, seekor anak kambing yang kecil yang bisa dimakan 4-5 orang. Terus setelah engkau kasih tahu Rasulullah, beliau memanggil semua pasukan. Iya, kalau gitu jangan takut, kita akan melihat mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman di dalam hati mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berangkat. Yang menarik tahu apa? Betul Rasulullah lapar, mengganjal perutnya dengan 2 batu. Ya, diundang makan untuk 4 orang. Tapi lihat, beginilah seorang yang bijak, seorang yang penuh kasih sayang. Beliau nggak mau merasa kenyang sendiri, sedangkan sahabat-sahabat yang lain kelaparan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau ajak semua para sahabatnya untuk ikut makan. Datang Rasulullah, beliau ketuk pintu, dibuka oleh Jabir, Nabi masuk. Nabi lihat itu wadah semuanya dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, didoakan. Terus Nabi bilang kepada Jabir, panggil tetangga untuk bantu istrimu ngadon gandum untuk bikin roti, dan bantu mana lagi tetangga yang lain untuk bantu menyiapkan hidangan. Maka Nabi yang menyiapkan itu semua bersama-sama di dapur.
Nabi perintahkan masuk 10 orang, masuk 10 orang sahabat, disediakan oleh Nabi Muhammad. Mereka makan sampai kenyang, keluar 10, masuk lagi 10, dan begitu silih berganti sampai kata Jabir 1000 orang prajurit semuanya mereka kenyang, makan dengan enak melalui tangan berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai semuanya pulang. Nabi bilang kepada Jabir, semua udah makan ya Rasulullah, siapa yang tersisa? Tinggal kita, ayo kita makan. Semua makan, keluarganya Jabir dan orang-orang membantu. Setelah itu udah semuanya, udah lihat masih ada sisa, masih penuh, seakan-akan nggak berkurang, kata Jabir bin Abdullah. Sampai Nabi bilang, ini makanan yang tersisa bagi kepada tetangga-tetangga, mereka saat ini dilanda kelaparan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang begitu berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dengar dari Habib Umar Al-Hamid itu bagaimana keluarga Al-Haddad. Memang itu disebut oleh Habib Abdullah Haddad sebagaimana di dalam kitab Tathbitul Fuad, itu bahwasanya beliau katakan, keberkahan kami madaduna fi ta'amina, keberkahan kami ini ada di makanan kami. Dan kita kenal di Jakarta, di berbagai tempat, keberkahan keluarga Al-Haddad itu jamuan mereka nggak pernah habis-habisnya untuk tetamu. Masya Allah, mudah-mudahan keberkahan Allah senantiasa tercurah untuk mereka sekalian. Tadi dilihat, disampaikan bagaimana berdoa dengan berbagi makan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad Bashir Al-Haddad, ratusan ribu orang masuk Islam dengan akhlak beliau, dengan perilaku beliau, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau hijrah ke kota Madinah, yang pertama terucap oleh lisan beliau, beliau katakan, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi menghimbau kepada manusia sekalian, wahai manusia, sebar luaskan salam, ucapkan kedamaian, jumpa dengan manusia, kasih salam, sapa mereka, berikan senyuman manis. Lihat akhlak mulia, ajaran yang indah. Kalau semua orang berperilaku semacam itu, nggak bakal ada konflik, nggak bakal ada keributan. Semua saling menyayangi, semua saling mencintai, semua saling menghormati. Sampai Nabi bilang dalam ucapannya, beliau katakan, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum? Qalu bala ya Rasulullah. Qala afshus salama bainakum. Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kalian masuk surga sebelum beriman, dan iman kalian enggak bakal dianggap oleh Allah sebelum kalian saling menyayangi satu sama lain. Nabi bilang, maukah aku ajarkan kalian satu amalan, kalau kalian lakukan kalian akan saling menyayangi, runtuh segala perselisihan, runtuh segala konflik dan permusuhan. Apa itu? Sederhana. Nabi Muhammad bilang, afsyus salam bainakum, sebar luaskan salam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi bilang, bagi-bagi makan, at'imut ta'am, kata Rasulullah, kita bagi-bagi makan. Siapa yang bisa kita bagi, kita bagi. Enggak harus bikin kebuli satu gidir, enggak. Kita suapan yang kita kasih ke mulut istri kita pun itu bagian sedekah, itu bagian dari it'amut ta'am yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senangkan keluarga kita, kita berbagi kepada tetangga kita, kepada fakir miskin, itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung tadi silaturahmi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pulang dari sini, apakah masih ada di antara kita yang mutusin tadi silaturahmi? Ayo kita balik sama Allah, ayo kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak enak hidup dalam kebencian di dalam hati kita. Nggak enak kita saling mendengki, saling membenci, saling putus tali silaturahmi antara kita satu sama lain. Mendingan kita berbaik hati, kita berdamai satu sama lain, saling memaafkan. Nabi bilang, sambung tali silaturahmi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Penyambung silaturahmi bukan yang berbuat baik kepada keluarganya yang baik, tetapi penyambung silaturahmi sejati adalah yang ketika diputus dia mengalah untuk menyambung. Itu yang diridhai oleh Allah, itu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir Nabi Muhammad bilang, wasallu billail wan nasu niyam, salat di malam hari ketika orang tidur, insyaallah kalian masuk surga dengan kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jalankan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dari nasihat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita pulang dengan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari peringatan Maulid ini
kita pulang dengan membawa kedamaian, membawa ketenteraman di dalam hati kita, membawa syariat Nabi Muhammad ke dalam rumah kita. Seperti yang tadi Habib Ahmad Al-Haddad bilang, insyaAllah kita pulang dengan meneladani Rasulullah. Ini pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita jawab di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalankan nasihat-nasihat yang datang dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keberkahan tercurah dari Allah untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk keluarga besar almarhum Al-Habib Salim bin Taha Al-Haddad, anak keturunan beliau. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita diberikan kesehatan hingga selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.